Umat Tuhan yang terkasih, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 10 November 2021. Kita sudah menerima malam pemberian dari Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk ada di hadirat Tuhan supaya kita bisa mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, yang dalam kasih karunia-Nya terus berkarya untuk keselamatan kami, umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum kami beristirahat, kami mau ada di hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam pertama Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Allah. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita telah belajar kebenaran firman Allah di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti terus memelihara persekutuan hidup bersama dengan menjaga hati kita, menyatukan hati kita, dan kita tidak boleh saling menciderai satu dengan yang lainnya. Mengapa kita mesti memelihara persekutuan hidup kita dan tetap menyatukan hati-hati kita seorang dengan yang lainnya? Sebab Allah telah menetapkan kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kita tidak boleh saling menciderai satu dengan yang lain, berkenaan dengan panggilan kudus bagi kehidupan kita, dan telah mengaruniakan kepada kita keselamatan bagi kita sekalian. Itulah sebabnya kita tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lainnya, tetapi mesti tetap ada dalam satu persekutuan yang utuh, bergandengan tangan, saling menopang, dan bersama-sama menanti kedatangan Yesus Kristus. Kita mesti menanti kedatangan Yesus Kristus dalam keadaan hidup kita yang berkenan dan ada di dalam keadaan kudus di hadirat Tuhan. Dan kita mesti terus memelihara kehidupan iman kita dalam persekutuan hidup bersama sebagai imamat yang rajani di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ini menjadi penting untuk kita tetap memelihara kehidupan iman kita di bumi ini dengan menjaga keutuhan hidup kita sebagai umat Allah. Sebab kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-8, di sana dengan tegas menegaskan kepada kita, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita mesti tetap jaga persekutuan hidup kita.
Kita tidak boleh saling menciderai satu dengan yang lainnya, sebab Yesus akan segera kembali. Yesus akan segera datang ke tengah-tengah kehidupan kita, sebab Ia sendiri telah berjanji bahwa Ia akan kembali dan menjemput kita. Kita bisa memperhatikan itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Di sana dengan jelas Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, karena Yesus akan segera datang dan menjemput kita untuk memasuki kehidupan kekal bersamanya ada di dalam sorga rumah Bapa. Maka supaya ketika Dia datang dan menjumpai bahwa kita tetap beriman kepadanya, maka kita ingat apa yang dipesankan oleh firman Allah kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12. Dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita boleh menunjukkan tanda-tanda hidup kita sebagai orang beriman di bumi ini ketika Kristus datang kembali, maka kita harus tekun memelihara kekudusan hidup kita dan tetap setia melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan di dalam hidup ini, dan tetap sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Tetap mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Oleh karena itu di dalam bacaan kita dalam Pertama Tesalonika pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13 dengan tegas berkata kepada kita demikian, "Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus dengan semua orang kudusnya." Itu berarti perlu ada persiapan dari hidup kita sebagai umat yang percaya. Dengan berusaha sedapat mungkin supaya kita tidak bercacat di hadirat Allah. Tapi kita mesti hidup kudus di hadapan Allah dan Bapa kita di saat kita menanti kedatangan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 tadi dengan tegas telah mengingatkan bahwa yang penting bagi kita adalah tekun dalam kekudusan hidup kita, setia melaksanakan kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Ini harus kita lakukan sebagai tanda-tanda bahwa memang kita umat yang hidup beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga pertanyaan dalam Injil Lukas 18 ayat yang ke-8, "Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Itu bisa dapat terjawab bahwa memang ketika Yesus datang dia mendapati iman di bumi. Karena persekutuan umat percaya itu dalam diri kita pribadi lepas pribadi dan persekutuan kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan memelihara kekudusan hidup kita, setia melaksanakan kehendaknya, dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa Tuhan akan segera datang. Yesus Kristus akan segera kembali ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kita tidak boleh takut menyambut kedatangannya. Kita harus melaksanakan tugas kita
memainkan peran kita sebagai imamat yang rajani dan bangsa yang kudus serta umat kepunyaan Allah di bumi ini, dengan tetap menjaga persekutuan hidup kita, menjaga kesatuan hati kita, tekun dalam kekudusan hidup kita, dan tetap melaksanakan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Memang di sana sini dalam keadaan tertentu kita menjadi lemah dan tidak berdaya dan tidak mampu memelihara kekudusan hidup kita. Tapi kita tidak boleh takut menghadapi keadaan itu. Sebab kita tidak berjuang sendiri di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Allah telah berfirman kepada kita dalam 2 Korintus bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu berarti Allah sudah bertata di dalam kehidupan kita dan akan terus menolong kita sehingga kecenderungan hidup kita untuk terus ada dalam kebenaran akan makin nyata dan mewarnai kehidupan dunia ini. Karena itu kita harus terus tekun dalam kehidupan kita dan terus meminta supaya Roh Kudus tetap berkarya dalam hidup ini untuk terus mengerjakan kebenaran bersama-sama dengan kehidupan kita. Sehingga kecenderungan hati kita yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang keji dapat tersingkirkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Sebab kita selalu ada di dalam tuntunan Roh Kudus untuk melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan ini. Ingatlah, pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita, setiap umat yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Karena itu sekali lagi ingat, Tuhan segera datang. Karena itu persiapkanlah diri kita dengan baik. Jangan lengah, jangan terlambat. Sekaranglah waktunya. Jangan menunda-nunda kesiapan kita dan penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya. Jangan tunggu besok atau minggu depan atau bulan depan, apalagi tahun depan. Jangan, hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk buat komitmen dengan Tuhan dan persiapkan hati kita dan hidup kita dengan sungguh-sungguh serta memelihara kekudusan hidup kita untuk menanti kedatangan Yesus Kristus. Ini harus segera kita lakukan sebab Yesus pasti akan datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu sambutlah kedatangannya dengan memelihara kekudusan hidup kita dan tetap setia mengerjakan kebenaran di dalam hari-hari hidup ini. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu yang terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, yang terus mengingatkan kepada kami supaya kami terbiasa hidup dalam kebenaran dan kami tidak boleh terbiasa hidup di dalam kekejian hidup ini sebab Engkau akan segera datang ke tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar akan kami beristirahat. Karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami umat-Mu sekalian dan beri urapan khusus kepada kami supaya semua kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan terus diingatkan mengerjakan kebenaran di dalam hari-hari hidup kami. Sertai kami dalam pembaringan kami Bapa, luputkan kami dan bangunkan kami besok pagi. Dan di dalam tuntunan Roh Kudus, biarlah kami terus mengerjakan kebenaran dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi
dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.